Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 3. Pada presentasi kali ini, kami akan menampilkan presentasi tentang zat aditif dan zat adiktif. Hari Sabtu berlari santai. Cakep. Menuju Posat Kota Kendari. Cakep. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kalista. Saya Sarah. Saya Zia. Saya Nadifa. Saya Tivia. Saya Raisa. Saya Kunsa. Saya Rahma Putri. Om Anton lari maraton. Selamat menonton. Yang pertama, zat aditif. Zat aditif adalah semua jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna lebih menarik, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemul bahan makanan. Yang kedua, macam-macam zat aditif dan fungsinya. 1. Pemanis. Pemanis berfungsi untuk menambah rasa manis pada suatu makanan atau minuman. Contohnya adalah siklamat, gula, dan sanazine. 2. Pewarna. Pewarna berfungsi untuk memperkuat warna pada suatu makanan atau minuman. Contoh alaminya adalah kunyit, wortel, daun suji, dan lain-lain. Contoh buatannya adalah tartrazine. 3. Penyedap. Penyedap berfungsi untuk meningkatkan cita rasa. Contohnya adalah kaldu ayam. 4. Pemberi aroma. Pemberi aroma berfungsi untuk memberikan aroma pada suatu makanan atau minuman. Contohnya adalah enaknya. 5. Pengemulsi. Pengemulsi berfungsi untuk menyatukan air dan lemak. Contohnya adalah kuning telur. 6. Pengawet. Pengawet berfungsi untuk memperpanjang kondisi suatu makanan atau minuman. Yang kedua yaitu zat adiktif. Apakah kalian tahu apa itu zat adiktif? Zat adiktif yaitu zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau bisa menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis zat adiktif dibagi menjadi 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat psikoaktif. Yang pertama narkotika. Narkotika merupakan jenis zat berbahaya yang berasal dari tumbuhan. Pengguna narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau meredakan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Beberapa golongan narkotika. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya ganja atau marijuana, opisium, dan kokain. Lalu ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan oleh dokter ahli. Contohnya adalah morfin, petisinya, dan metadon. Lalu narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika golongan 1 berpotensi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. 2. Psikotropika golongan 2 berpotensi menyebabkan ketergantungan dan digunakan sangat terbatas jika digunakan sebagai obat. Contohnya jenis obat yang mengandung halusinogen yang biasa digunakan oleh atlet untuk meningkatkan daya kerja organ. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang untuk menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai untuk obat tidur. Contohnya adalah pentobarbital. Dan psikotropika golongan 4 berpotensi sangat luas untuk digunakan sebagai obat. Contohnya adalah barbital. Selanjutnya ialah zat
psikoaktif. Yang pertama yaitu alkohol. Jadi zat yang sering digunakan yaitu etanol yang diperoleh secara alami dari fermentasi glukosa dan lagi. Yang kedua nikotin merupakan zat yang dihasilkan dari daun tembakau. Yang ketiga kafein merupakan zat yang dihasilkan dari kopi dan teh. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf jika presentasi ini kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu bersama. See you!